3, 2, 1, go! Halo, kenalin, nama aku Lupena Kalisa Zahra, aku dari kelas D. Akhiran NIM aku 30267. Next. Halo, nama aku Tessa Fena Baginda Pasar Ibu. Aku juga dari kelas D. Akhiran NIM aku 30254. Halo, nama gue Ahmad Zinadin Tidal dari kelas D. Akhiran NIM gue 130241. Halo, yang terakhir aku Atar dari kelas D juga dengan akhiran NIM 20172. Nah, kali ini aku dan teman-temanku dari kelompok 5 dengan memenuhi tugas IoT untuk pengganti UAS, kami akan menjelaskan tentang kalian apa itu hukum administrasi negara, kemudian dari ruang lingkupnya, serta pengertian-pengertian yang lebih lanjut mengenai hukum administrasi negara. Nah, untuk itu kalian harus stay tune ya. Ayo! Logeman mengatakan, hukum administrasi negara ialah seperangkat norma yang mengatur hukum istimewa yang diadakan oleh pejabat untuk menguji tugas mereka secara khusus. Hukum administrasi tidak mengatur pekerjaan para pejabat karena sudah termasuk dalam hukum tata negara. Oke, selanjutnya. Oke, setelah dijelasin oleh teman Zidan tentang pengertian, sekarang kita masuk ke pengertian dari ruang lingkup hukum administrasi negara. Adapun ruang lingkup hukum administrasi negara itu adalah bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hubungan kekuasaan antar lembaga administrasi negara dan antar lembaga negara dengan warga masyarakat, serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada masyarakat dan hukum administrasi negara itu sendiri. Mengenai ruang lingkup dipelajari dalam hukum administrasi negara. Dalam studinya, Prajudi Atmo Sudirjo mengungkapkan ada 6 ruang lingkup yang dipelajari dalam hukum administrasi negara. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku Tessa dan Vena. Yuk. Yang pertama, ada hukum tentang dasar-dasar dan prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua, ada hukum tentang organisasi negara. Yang ketiga, ada hukum tentang aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Selanjutnya yang keempat adalah hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, hukum administrasi kepegawaian. Yang kedua, hukum administrasi keuangan. Yang ketiga, hukum administrasi material. Dan yang keempat, hukum administrasi perusahaan negara. Dan yang keenam adalah hukum tentang peradilan administrasi negara. Kemudian, sumber-sumber dari hukum administrasi negara menurut Utrecht ada 4, yaitu yang pertama UU, yang kedua praktik administrasi negara, yang ketiga jurisprudensi, dan yang keempat pendapat para ahli hukum administrasi negara. Selanjutnya. Oke, selanjutnya hukum administrasi negara selain membuat peraturan juga membuat ketetapan. Ketetapan harus bersifat konkret dan bersifat sah. Apabila tidak konkret dan bersifat sah, tentu ketetapan tersebut menjadi batal. Ketetapan hukum administrasi menjadi batal terbagi menjadi 3 kategori, yaitu 1, batal secara mutlak, artinya perbuatan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi dan menimbulkan akibat hukum. 2, batal karena hukum, jika akibat suatu perbuatan oleh hukum dianggap tidak bisa sebagian atau seluruhnya tanpa memerlukan keputusan hakim. 3, dapat dibatalkan, artinya suatu perbuatan dianggap ada sampai pembatalan perbuatan dari A perlengkapan negara yang berwenang. Nah, masuk ke contoh dari hukum administrasi negara itu sendiri. Yang pertama, ada pencabutan izin mengemudi. Yang kedua adalah pemecatan PNS. Ketiga ada pemberhentian pejabat negara. Yang keempat adalah pencabutan izin usaha. Dan yang kelima dari contoh yang kami berikan adalah gugatan pembatalan sertifikat tanah. Sampai kita pada terakhir, yaitu penutupan dari pengertian, kemudian ruang lingkup, sumber-sumber, dan contoh. Semoga kurangnya kalian dapat mengerti apa itu hukum administrasi negara itu sendiri. Pastinya kelompok kami dalam menyampaikan materi ada kurang-kurangnya. Kalian dapat
membacanya lebih lanjut dari buku-buku dan literasi-literasi kalian itu sendiri. Semoga kalian sukses selalu dan terima kasih dari kelompok 5. Dadah. Dadah.